memuji orang yang mau tazkiyatun nafs, membersihkan hawa nafsunya lewat zikir, lewat Quran, lewat sholat tepat waktu dan berjamaah khusyuk melakukannya, lewat ziarah makam wali. Semuanya tujuannya tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu. Allah memuji di dalam Al-Quran dengan sumpahnya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memakai sumpah sampai 10 bahkan 11 sumpah untuk mendatangkan kabar yang hebat dalam Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan duhanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika menampakkan cahayanya. Demi siang, demi malam. Wal laili idza yaghsha was sama wa ma banaha, demi langit, demi bumi. Semua ciptaan Allah yang besar-besar Allah sumpah dengan itu. Kemudian baru Allah ngasih kabar, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia aku ilhami kebaikan dan keburukan. Semua orang sama Allah dikasih ilham, dikasih intasan pikiran, dibuat mau buat berbaik atau mau buat buruk. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan hawa nafsunya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi dan celaka orang yang mengotori hawa nafsunya. Didatangkan kabar ini setelah memakai beberapa kali sumpah di dalam Al-Quran, menunjukkan saking agungnya perkara tazkiyatun nafsi, membersihkan hawa nafsu. Hawa nafsu kalau tidak disucikan akan dibawa mati hingga menjadi nafsu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para wali-waliullah bukan lagi hamba syahwatnya, bukan lagi hamba nafsunya, tapi mereka berhasil menyetir nafsunya hingga digiring menjadi nafsu yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi manusia yang lain mengotori hawa nafsunya dengan kemaksiatan dan tidak diberi kemudahan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk membersihkan hawa nafsunya. Bisa jadi wajahnya ganteng, wajahnya cantik, bisa jadi badannya sehat, bisa jadi badannya kuat, tapi hawa nafsunya mengelabui pikiran dan hatinya sampai dibawa mati dengan hawa nafsunya, sampai bawa ke menghadap Allah membawa nafsu yang kotor. Kalau sudah pulang kepada Allah membawa nafsu yang kotor, maka orang ini tidak akan dipanggil dengan panggilan kasih sayang seperti yang disebutkan tadi, tapi orang ini akan terusir dari rahmat dan kasih sayang Allah dan hingga dicampakkan ke dalam nerakanya. Karena selama hidup di dunia dia bukan hambanya Allah, tapi hambanya nafsu, hambanya syahwat, hamba daripada keinginan nafsu durjananya. Maka dari itu semua jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, tujuan kita berziarah selain mengambil barakah dari para waliullah ini, kita inginkan mendidik hawa nafsu ini agar dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui keberkahan dari wali ini kita bisa berhasil melawan malasnya kita dalam meninggalkan sholat, berhasil melawan nafsu durjana syahwat yang selalu mengajak mata untuk melihat yang haram, mengajak lisan untuk berbicara yang haram, mengajak tangan, perut, kemaluan dan kaki untuk
melakukan yang haram. Semua buah dari bisikan hawa nafsu yang akan mencelakakan dari setiap manusia, bahkan akan membuat mata ini buta, tidak melihat kebenaran yang sudah nyata. Bahkan nafsu ini akan membuat telinga ini tuli, tidak mendengar panggilan Allah. Bahkan nafsu ini akan membuat hati ini gelap gulita, hingga kalau sudah gelap, hati ini sudah tidak lagi menerima kebaikan. Hati ini sudah tidak lagi menerima kebaikan. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa diceramahi, tidak bisa dibenari, kecuali dapat lutuf kelembutan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia pulang menghadap Allah berhasil membawa nafsunya tunduk patuh kepada Allah. Sebagian manusia pulang kepada Allah gagal di mata Allah. Dia pulang dalam keadaan hamba dari syahwatnya, hamba dari nafsunya, hingga Allah pun ketika memanggilnya, engkau bukan hambaku, tapi engkau hamba syahwatmu. Engkau bukan hambaku, tapi engkau hamba nafsumu. Setiap hari siang dan malam engkau hanya mengikuti nafsumu, syahwatmu, dan engkau menduakan aku, melupakan aku. Begitulah pengadilannya yang akan dihadapi oleh orang ini, kemudian dilempar ke dalam siksa yang pedih. Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah membunuh orang. Bunuhnya bukan 1, 2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu si fulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya
selanjutnya thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majelis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikhul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majelis ilmu, tak sampai ke majelisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majelis ilmu, Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.